Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid-darain amin. Al-bab tsani, halaman 19. Bermula ini bab yang nomor 2, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, di dalam menerangkan bab orang yang menuntut ilmu. Fi talabi fi nafsihi, di dalam diri sendiri atau diri muta'allim. Jadi ini bab menerangkan adab-adab orang yang belajar. Muta'allim artinya orang yang belajar. Wa fihi asratu anwa'in, dan di dalamnya itu ada 10 macam minal adabi, daripada adab. Al-awwal, yang pertama, ayyutahhira qalbahu, hendaknya mensucikan. Siapa orang yang menuntut ilmu itu? Qalbahu, yaitu mensucikan hatinya. Min kulli bisin, daripada sifat membujuk atau menipu. Wadanasin, dan sifat yang wadanasin itu yang kotor. Wakilin, dan ada perasaan hati yang tidak baik, unek-unek kata orang. Wakil itu unek-unek. Wahasadin, dan hasad. Wasu'i aqidatin, dan buruknya akidah. Wasu'i khuluqin, dan buruknya pekerti atau akhlak. Liyasnuhu, supaya bagus, bidzalika, dengan dengan mensucikan hati tadi, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan menghafalkan ilmu. Wal ibtila'i, dan untuk melihat matlaah ilmu. Ala daqa'iqi ma'anihi, yaitu melihat atas apa lembutnya, kecil-kecilnya, rumitnya maknanya ilmu. Wal fahmi, dan untuk supaya paham, li ghawamidihi, untuk sesuatu yang samar di dalam ilmu. Itu adalah adab bagi orang yang belajar, muta'allim. Kalau mu'allim, alim artinya mu'allim, orang yang mengajar. Kalau muta'allim itu artinya orang yang belajar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan duduk kita, itikaf kita, hadir kita di masjid ini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir. Jadi sudah masuk bab yang kedua tentang adab atau tata krama. Tata kramanya, akhlaknya orang yang belajar di dalam diri mereka sendiri. Artinya dalam diri orang yang belajar itu ada adab-adab. Karena orang belajar itu pakai bilang
Wa fi asratu anwa'in, dan di dalamnya ada 10 macam minal adab, daripada adab. Pertama, jasidina ayuqahira qalbahu min kulli ghisin, hendaklah yang mensucikan hatinya daripada sifat menipu, memujuk. Wa danasin, dan akhlak yang kotor, yang rendah. Wa ghilin, dan unek-unek. Wa hasadin, dan hasad atau dengki. Wa su'i aqidatin, dan buruknya akidah, keyakinan. Wa su'i khuluqin, dan buruknya akhlak. Supaya apa? Liyasluhu bidzalika liqabulil ilmi, supaya dengan membersihkan yang demikian itu, membersihkan hati tadi, untuk bisa menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan menghafalkan ilmu. Wa ittila'i ala daqaiqi ma'anihi, dan untuk melihat atau mempelajari, mematlaah tentang lembut-lembutnya, rumit-rumitnya maknanya ilmu. Wa fahmi, dan pahamnya ilmu, memahami ilmu. Li gawamidihi, karena apa? Samarnya ilmu. Memang biasanya kalau kita hendak belajar itu pada tuan guru biasanya disuruh, ada yang disuruh puasa dulu, ada yang disuruh keliling. Puasanya apa? Liriyadhatil qalbi, untuk meriadoi hati supaya bersih. Karena bila hati ini bersih daripada sifat itu, menipu, sifat yang kotor, yang tercela, daripada dengki, dari buruknya akidah, buruknya akhlak, bersih dari itu, maka bagus hati ini bisa menerima ilmu, bisa menerima ilmu. Dulu teman-teman kita waktu pesantren disuruh puasa, pertama masuk pesantren disuruh puasa itu 21 hari. 21 hari liriyadhatil qalbi, untuk meriadai, melatih hati, bersihkan hati. Sudah habis 21 hari disuruh puasa 90 hari, berarti 3 bulan. Untuk apa? Liriyadhatil ilmi, meriadai ilmu, supaya ilmu mudah masuk. Itu terus, jadi gurunya ini memandang ini terus, ini sudah melewati tangga yang ini terus, makom ini terus ada riadahnya terus. Jadi memang beda. Di sama-sama satu guru, satu kelas, jadi satu guru, satu kelas, satu pesantren. Yang satu beradab di dalam menuntut, yang satu ada beda pulang ke rumah. Dosa adab yang macam-macam. Yang satu bila belajar selalu menghadap kiblat, belajar menghadap kiblat, baca Quran menghadap kiblat, baca wirid menghadap kiblat. Yang satu kada, asal-asalan aja, beda hasilnya. Ketika itu masalah beda. Bahkan diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim seperti itu. Apa sebabnya? Ini satu kelas, satu guru, sama lawasnya, sama pondoknya. Yang satu berkah di masyarakat, satu kada. Ternyata ada yang satu itu gara-gara cuma yang satu itu selalu bila belajar selalu menghadap kiblat, matlaah ilmu menghadap kiblat, baca Al-Quran menghadap kiblat, wirid menghadap kiblat. Yang satu kadang sehendaknya aja. Nah, beda hasilnya daripada akhlaknya itu. Apalagi akhlaknya takdim lawan gurunya. Jadi jasidin apa? Liyasluhu bidzalika liqabulil ilmi, supaya bagus yang demikian itu untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan menghafal ilmu. Ada orang hafal, itu penyebabnya karena akhlak di dalam menuntut ilmu kada dipakai. Wal ittilai ala tabaiki ma'anihi, dan untuk bisa menyelami, melihat apa rumit-rumitnya ilmu-ilmu yang kecil-kecil, artinya yang lembut-lembut, yang sulit-sulit, yang rumit-rumit, mudah dipahami. Wal fahmi, dan paham li gawamidihi, terhadap samar-samar ilmu, agak-agak paham, agak-agak menjadi paham. Bilanya dia ayutoh di Allah. Hanya ada doa Allahumma bi'at Allahumma bijahi Sayyidina Mustafa tohdir qulubana. Ada doa seperti itu.
Allahumma bijahikal Mustafa, ya Allah, bijahi Rasulikal Mustafa. Allahumma wa ya Allah, bijahi Rasulikal Mustafa, dengan pangkat utusanmu yang terpilih, yaitu Muhammad, tahhir qulubana, sucikan hati kami. Terus baca. Itu adab yang pertama. Adabnya ya minimal mengurangi lah hati ini di dalam sifat-sifat yang terbaik, supaya mudah menerima ilmu. Asani, dan yang nomor 2, ayyusina an-niyata fi talabil ilmi. Ayyusina an-niyata fi talabil ilmi. Kalau diwasalkan ayyusina an-niyata fi talabil ilmi, hendaknya dia si muta'alim tadi apa? Memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau sudah ada adabnya sudah, halnya sudah, lalu niat diterapkan. Di ayat bihi, dengan dia menyengaja dengan ilmu itu wajah Allah Ta'ala, dengan tujuan ridhonya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya membujurkan niat, membagusi niat itu di dalam menuntut ilmu, jangan ada tujuan lain. Kalau sudah mendapat ilmu ini aman, karena debat bisa menjawab, kalau punya ilmu karena bisa ini mencari harta dunia dan sebagainya, ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah gaya sidabihi wajh Allah Azza wa Jalla, dengan menyengaja. Ayat sida itu qasdun itu sengaja. Nah, bihi dengan sebab ilmu, wajh Allah Ta'ala Azza wa Jalla, yaitu dengan mengharap. Wajh Allah itu diartikan oleh ulama, wajh Allah itu apa? Keridhaan Allah. Jadi menuntut ilmu jangan ada niat yang lain, ya, menuntut keridhaan Allah. Karena itu jadi tujuannya benar, pandangannya benar. Wal amala, dan beramal bihi dengan ilmu, wa ihya as-syari'ati, syari'ati, dan menghidupkan syariat, hukum syariat Islam dihidupkan. Jadi niatnya mengharap ridha Allah, lalu beramal dengan ilmu yang didapat dan menghidupkan syariat. Wa tanwiru qalbihi, dan untuk menerangkan hati yang orang menuntut ilmu tadi. Wa tahliyat batinihi, dan untuk menghias-hiasi batiniahnya orang yang menuntut ilmu. Makanya ada apa kita menghiasi batin ini sebelum yang pertama tadi, ayu tahhiru qalba, sebelum membersihkan hati. Ada apa kita langsung menghiasi batin karena masih kotor. Hanya ada istilah tahalli, tajalli. Itu orang belajar tasawuf. Tahalli itu membersihkan batin, tahalli mensunyikan daripada sifat-sifat yang tercela atau sifat makmumah, namanya tahalli. Lalu setelah membersihkan baru tahalli, menghiasi sifat-sifat yang makmumah sudah bersih, yang tercela sudah bersih, lalu diisi dengan sifat yang terpuji, namanya tahalli, menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Apa itu? Syukur, ikhlas, sabar, qanaah, tawadhu. Itu sifat-sifat yang terpuji. Yang dibuangi apa? Yang dibuangi hasad, riya, ujub, sombong, takabur, sebagainya dibuangi. Sifat makmumah. Kalau belum dibuangi sifat yang madmumah, yang tercela, belum tahalli, nggak bisa kita tahalli. Apalagi ada tajalli, jauh. Jadi kadang-kadang kita ada terasa sibuk minta ampun tapi belum dibuangi. Contoh dosa syirik nih. Kita melihat umpamanya mobil ini canggih banget. Mobil ini kan sekarang ada mobil Innova Hybrid, nah itu bisa pakai manual, bisa pakai matic, bisa pakai listrik. Nah, terus kita kagum di situ, wah hebatnya mobil ini lah. Lalu siapa nama manage atau yang mengatur supaya jadi bagus kayak ini? Kita cuma heran di situ, kita cuma kagum di makhluknya situ. Tanpa diteruskan, Allah jual yang beri
orang ini bisa pintar, merakit mobil bisa bagus ini. Selama kita ingat Allah. Tapi kalau kegabungan kita cuma berhenti sampai ke mobil dan orang yang menciptakan mobil, ada terasa kita itu syirik, kufur, musyrik dalam keadaan sama. Nah, kalau kayak itu keadaannya, kita beribadah kan diterima Allah. Maka dosa musyrik kita kada diampuni Allah. Sampai Rasulullah sampai berbuih, sembahyang sampai subuh, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, kada diampuni Allah dosa syirik kecuali membuangi syirik dulu. Kayak apa membuanginya? Sadar, ya Allah semalam aku kagum-kagum lawan orang yang merakit mendesain ini mobil. Ada sadar bahwa kepintaran orang ini Engkau ya Allah yang memberi. Sadar di situ, lalu dibuangilah itu. Ada yang pintar hanya Engkau ya Allah. Ada manusia tak bisa apa-apa, yang bisa hanya Engkau ya Allah. Baru istighfar, baru sembahyang taubat, baru banyak sembahyang sunnah, baru diterima. Kalau ada beribadah dengan kada diterima Allah, kenapa? Ada dosa syirik di dalam hati, namanya syirik kufur, syirik yang sama. Kan syirik ada dua, syirik yang nyata, syirik yang kufur. Kalau yang nyata ada kita menyembah berhala, ada. Nyembah langit, nyembah bumi, nyembah laut, nyembah api, nyembah gunung, ada. Tapi kada terasa hati ini meyakini kekuatan di dalam makhluk. Ada makhluknya lemah, yang punya kekuatan Allah. Nah itu syirik yang tersembunyi. Kada terasa mana pahala puasa sunnah Senin Kamis di hadapan Allah, nanti kada ada pahala, bahkan tambah dosa. Kenapa? Kadang-kadang kita punya syirik tapi belum bisa kita buang, jadi amal ibadah ditolak oleh Allah. Nah itu namanya taholi, mensucikan, menyunyikan, dibersihkan dari sifat mereka. Lalu tahali, habis tahali menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, baru tajali. Tajali itu apa? Ada merasa diri yang beramal, tapi nyata-nyata kita ini sebagai apa? Media daripada kenyataan akalnya Allah, media daripada kenyataan gawiannya Allah. Itu kita. Nah, sendiri yang kedua, ayusinan niyata fi talabil ilmi bi ayat sidabi wasallallahu azza wa jalla. Hendaknya dia memperbagusi niatnya di dalam menuntut ilmu cuman bi ayat sidab, hanya karena maksudnya adalah wajhullah azza wa jalla, keridhaan Allah. Wal amala bihi, dan mengamalkan dengan ilmu itu, wa ihya as-syariati, dan menghidupkan hukum syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya, wa tahliyat batinihi, dan menghiasi batinnya, wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa la yaksida, dan dia tidak hanya ngajabi dengan ilmu al-iqrad al-aghrad ad-dunyawiyata, yaitu maksud tujuan dunia. Aghrad itu termasuk tujuan, dan dunyawiyata yaitu tujuan dunia. Jangan sampai menuntut ilmu ada tujuan dunia. Ya walaupun sekolah kita bidang dunia, apa bidang mulai jurusan akuntansi, kan jurusan apa, komputer dan sebagainya, walaupun jurusannya sih, tapi niatnya jangan kalau pintar kena, jangan aku mencari dunia, jangan. Pokoknya menuntut ilmu aja. Buktinya banyak kayak yang S1 tapi sulit mencari gawian masih banyak, yang nganggur banyak juga masih. Jadi karena salah niat sudah, salah. Minat tasir riasati, dengan apa? Aghrad dan dunyawiyahnya, artinya apa? Tujuan dunia. Min tasir riasati, daripada menghasilkan menjadi seorang pemimpin. Wal jahi, dan mencari pangkat. Wal mali, dan harta benda. Wal mubahatil akron, dan mau nonjol di hadapan kawan-kawan. Di mubahah itu kepingin menonjol, kepingin menimbulkan diri. Al-akroni di hadapan kawan-kawan. Wa ta'dhimin nasi, dan kepingin diagungkan oleh manusia. Dengan sebab ilmu tadi, wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain-lain. Asalkan jangan melenceng, asalkan niat dalam menuntut ilmu itu, yaitu apa aja sih tadi, termasuk di dalamnya mengharap ridho
sia-sia juga. Niatkan sudah dapat ilmu, diamalkan. Kalau ilmu ada diamalkan, karena ilmunya membelenggu diri di akhirat. Ya minimal untuk diri lah. Mengerti ini sembahyang sunat, seperti ini wirid ini diamalkan. Itu yang nomor 2. Asal dan yang nomor 3, ayyubadiru bi tahsilil ilmi, hendaknya ia bersegera menghasilkan ilmu sababahu di dalam waktu mudanya. Jadi memang kalau menuntut ilmu itu yang top itu yang masih muda digiat, segera jangan masih mungkin aja menuntutnya ditunda-tunda. Justru waktu muda itu kita harus apa? Targetnya seperti ini. TK 2 tahun harus sudah kayak itu. Lalu SMP 6 tahun 8 tahun sudah. Lalu SMA 3 tahun berarti 11 tahun sudah itu. Lalu kuliahnya 4 tahun apa sudah 15 tahun dan jenjang pendidikannya mulai masuk TK umur 5 tahun, 19 tambah 5, 23 tuh ya sudah harus lulus kuliah. Nah kayak itu harus kuliah. Kalau dia mondok sambil kuliah, dapat 2 ijazah diniyah lawan ijazah S1. Nah, namun sudah itu berusaha apa? Berusaha menjemput rizki, mencari rizki kalau sudah mampu, lalu apa? Lalu berkeluarga. Kalau sudah umur 23 tahun, ini belum sampai S1 ini belum mengenal ilmu agama belum juga. Lalu sampai umur 25 tahun waktunya orang berbini sudah berkeluarga, ini belum lagi. Nah, akhirnya target yang ideal ada tercapai. Itu maksudnya rancangan kita, tapi takdir Allah pada tahu kan. Nanti kita rencanakan kayak itu kan. Nah, asal tujuannya itu tadi mengharap ridho Allah, dengan ilmu itu beramal, menghidupkan syariat, mensucikan batin, menghiasi batin, takorup Allah seperti itu. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, mengerti apa-apa kada, beramal kada, berilmu kada, S1 kada, apa-apa kada, pegawai kada, untang lampung, alhamdulillah ini. Terus tujuan itu mau kemana kan ya? Tujuan itu mau kemana? Kecuali memang beda sampai SMA aja sudah, tapi berusaha semaksimal mungkin berikhtiar mencari rezeki, tapi dia masih usaha untuk ilmu, duduk di majelis ilmu di mana ada pengajar didatangi karena ada masuk ilmu, sambil siangnya berusaha mencari nafkah, malamnya menuntut ilmu. Ayo ya memang dimaklumi kalau kadang mungkin untuk kuliah, kadang mungkin untuk sampai SMA dan sebagainya, dia tambah kasih kan, tapi jangan nganggur. Kalau nganggur ini bahaya, jangan nganggur. Tamat SD itu kerja dia, lalu ada waktu menuntut ilmu karena wajib menuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Masa wajib menuntut ilmu. Nah, ini tujuannya ini benar. Makanya jadinya yang ketiga, adabnya seorang yang belajar ayyubadiru bi tahsilil ilmi sababahu. Hendaklah dia bersegera menghasilkan ilmu itu di waktu mudanya. Wa awqatu umrihi, dan beberapa waktu di dalam umurnya. Di dalam umurnya umpamanya ada waktu muda, ada dapat juga pokoknya masih ada umur menuntut aja ilmu. Wala yaktaru, dan janganlah engkau terbujuk bihidayat taswifi, dengan bujukan menunda-nunda, wa takmil, dan cuma dengan berangan-angan. Kan ada orang kadang-kadang cuma terbujuk dengan waktu, nanti aja menunda-nunda, lalu berangan-angan, sudah ada cepat bertindak karena waktu terus berjalan. Nah, ada orang tertipu dengan waktu, tertipu dengan angan-angan, tertipu dengan menunda-nunda. Padahal menunda itu pekerjaan yang sudah setengah gagal. Waktunya kita kerjakan, kita tunda, padahal waktu ada setengah gagal. Kalau ada waktu jangan ditunda, hendak apa jangan ditunda.
Fa inna kulla sa'atin, karena setiap sudah ya ngajak orang pisang. Nah, terus kan sampai titik mana? Wa inna kulla sa'atin, karena setiap saat, setiap waktu, tamuru min umurihi, yang lewat dari umurnya orang yang belajar, la badalaha, tidak ada gantinya, wala iwada, dan tidak ada hurufannya sama jadi wala badal, antamamit tolabi, daripada sempurnanya menuntut ilmu. Nah, jadi kalau waktu sudah berlalu udah sedikit, kada bisa kembali lagi dan kada ada gantinya, maka jangan suka menunda, apalagi masalah yang penting ini, masa depan anak-anak kita juga yang punya pekerjaan yang sekiranya bisa kita selesaikan, kenapa ditunda-tunda? Dan maka kunci sukses orang tepat waktu, baik urusan ibadah, apalagi urusan dunia. Orang hendak sukses, melayur-layur, menunda-nunda, jangan mengharap kesuksesan dunia. Urusan akhirat saja jangan menunda. Orang penting sembahyang, kadang-kadang kita asik-asik ngobrol-ngobrol, zuhur lewat, asik-asik asar ngobrol-ngobrol lewat, para maghrib baru sembahyang asar. Nah itu kita mencari dunia di bos kita sampai pekerja ini banyak ngobrol, banyak duduk, waktu dibuang sia-sia. Jadi separuh daripada kegagalan adalah selalu menunda dan banyak angan-angan. Bisa dia sudah semangat dan waktu berlalu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.